Ngapain lihat aku? Astaga. Vera, kamu gila? Aku lagi bersihin sampah. Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa. Pakaiannya kayak pengemis. Lanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalang. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsumu, sini biar ku lumpuhin. Vera, dasar jalan. Beraninya kamu rayu suamiku. Ku habisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel? Iya, Nona Vera, silahkan ikut aku. Berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang. Mirip banget. Ini putriku, gak salah lagi. Anakku, kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya. Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini... Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Hazel. Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. Menoleransinya? Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel nggak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu. Tapi, kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap gak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Nggak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia nggak akan bisa terima. Vera. Dia gak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku gak berharga. Aku harus terima. Begitu. Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudahlah, Vera. Ayah janji padamu. Benar saja. Asal bahas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini... Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku gak mau dia menderita lagi. Tapi... Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke.
Hmm, Ayah, aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih? Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Ayo. Ayah, Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Fira terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz, Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu? Bu, Anak baik, jangan nangis ya. Ibu nggak akan biarin kamu menderita. Vera, ini kamar Hazel. Kamarmu ada di sebelah. Minta kakakmu antar kamu ke sana, ya? Di sini bukanlah tempat kamu main-main. Ayo ikut aku. Kamar di sebelah, aku sudah lihat. Nggak ada balkon dan ruang ganti terpisah. Aku nggak mau tidur di sana. Vera, yang patuh. Putri angkat tidur di kamar besar. Putri kandung tidur di kamar kecil. Di dunia ini ada prinsip kayak itu. Putri angkat apanya? Kamu dan Hazel adalah putriku. Ibu tahu kamu marah. Tapi Hazel juga korban. Bu, biarkan aku pergi. Aku nggak mau Kak Fira terganggu. Hazel, Hazel, ini kamarmu. Siapapun gak bisa usir kamu. Ibu dan Kak Franz bilang dia itu korban. Tapi dia habisin 16 tahun hidupnya di rumahku sebagai nona besar yang dimanja. Aku gantiin dia hidup kayak pengemis. Oh, salah. Orang tua kandungnya sayang padanya. Kalau enggak, mana mungkin tukar sama aku. Andai hidup kami enggak tertukar, dia juga enggak akan hidup menderita kayak aku. Untung saja Tuhan berbaik hati, biarin aku kembali ke kediaman Basuki. Kalau enggak, aku juga enggak tahu harus gimana kabur dari mereka. Aku sudah pulang ke rumah, tapi kalian dan putri angkat sudah punya perasaan. Kalian mau dia tinggal di sini. Keluarga Basuki kaya dan punya banyak bisnis. Dia kelak masih bisa hidup mewah. Dia jelas penerima manfaat terbesar. Tapi kalian malah bilang dia korban. Sekarang, ibu dan kakak kandungku suruh aku tidur di kamar yang kecil. Dia tidur di kamar yang besar. Aku juga pengen jadi korban kayak gini. Vera, masa lalu biarlah berlalu. Jangan terus-terusan diungkit. Hidupmu dulu menyedihkan. Sekarang mau seret Hazel menderita bersamamu. Kok kamu begitu kejam? Diamlah. Vera, ayah tahu kamu dulu sudah banyak menderita. Apapun yang kamu mau, ayah akan atur buatmu. Terima kasih, Ayah. Bisa ganti semua perabotan ini dalam 3 jam? Ayah, Oh, bisa. Ayah janji padamu, nanti ayah minta Hazel kosongin kamar dan kasih kamu. Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang Jo keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. terima kasih, Bu. Tapi Kak Fira baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Fira sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian.
Kakakmu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan. Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali gak peduli sama aku. Aku gak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya gak mau rugi. Juga gak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang gak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini. Ini hari pertama Vera sekolah. Hazel, kamu populer dan punya banyak teman. Kamu harus jaga Vera di sekolah. Jangan khawatir, ayah ibu. Aku pasti jaga Kak Vera dengan baik. Kak Franz juga sudah pesan ke teman OSISnya, iya kan? Ayah, ibu, jangan khawatir. Di Lumina nggak ada orang yang berani tindas keluarga Basuki. Oke. Vera, kalau ada masalah di sekolah, ingat telepon ayah ya, ngerti? Ayah tenang saja. Yang bakal ada masalah itu orang lain, bukan aku. Semuanya, tenang dulu. Hari ini mau kenalin murid baru ke kalian. Vera, masuklah. Siapa dia? Kok aku nggak pernah lihat? Tadi aku lihat kalian turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Hah, pesuruh? Ini adalah murid baru kita, Vera Basuki. Ada murid yang mau duduk bersama murid baru? Guru, di depanku kebetulan ada kursi kosong. Biar murid baru itu duduk di sini saja. Kami pasti akan jaga dia baik-baik. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Vera Basuki. Ayahku adalah Reno Basuki dari grup Basuki. Aku satu-satunya putrinya. Oh iya, ibu kandung Hazel dulu jadi pengasuh di rumah kami. Dia dengan kejam menukar identitasku dengan Hazel.
Tapi orang tuaku baik hati, bersedia adopsi Hazel sebagai putri angkat. Benar saja. Rupanya Hazel itu putri palsu. Pasti dia Putri bohong. palsu. Diamlah! Kerjaan siapa ini? Ngapain lihat aku? Astaga, Vera, kamu gila? aku lagi bersihin sampah. Sudah jangan ribut lagi. Ayo, bantuin bersihin meja dulu. Kelak siapa berani bawa barang kayak gini ke kelas akan dihukum sesuai aturan sekolah. Terima kasih. Vera, kamu terlalu segan. Kelak kalau ada masalah cari aku saja. Beraninya kamu sebarin masalah ini tanpa sepengetahuan ayah dan ibu. Ayah dan ibu gak bakal biarin kamu. Aku pada dasarnya emang putri kandung mereka. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Emang mereka bisa apa? Kamu... Aku akan kasih tahu kamu siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Lapar banget, ayo pergi makan. Ayo. Vera, Jeff suruh kamu pergi ke ruang OSIS. Jeff itu siapa? Ngapain cari aku? Jeff kelak adalah pewaris keluarga Taslim. Dia dan Hazel punya janji nikah masa kecil. Mereka teman masa kecil, hubungannya sangat baik. Oh, keluarga Taslim salah satu dari 2 raksasa di Lumina bersama dengan keluarga Basuki itu? Kalau enggak, jangan pergi dulu. Telepon keluargamu dulu. Kalau Pak Reno muncul, Jeff harusnya nggak berani persulit kamu. Terima kasih. Tapi nggak usah. Apa ini pesona dari uang? Aku suka banget. Dulu, aku orang miskin yang berjuang bertahan hidup di kota ini. Sekarang, aku sudah berada di puncak piramida kekayaan dan kekuasaan. Hei, berani datang juga. Nyalimu besar juga. Hei, lihat orang itu siapa ya? Nggak ada sopan ya? Ketemu orang masih nggak sapa. Hah? Nggak ada sopannya. Mau aku sapa kamu? Emangnya kamu orang hebat? Cari mati ya? Hah? Kak Vera, kenapa galak begitu? Billy cuma bercanda saja. Bercanda? Gimana kalau aku tiap hari bercanda sama kamu kayak gitu? Selain itu, jangan panggil aku kakak. Siapa yang duluan lahir masih belum pasti. Kak Vera, jangan begitu. Aku takut. Selama ini keluargaku besarin kamu. Aku ditindas orang. Kamu bukan cuma nggak bantu, tapi malah memihak orang luar. Beneran nggak tahu terima kasih. Bukan begitu. Diamlah. Vera, aku ingatkan kamu. Hazel itu tunanganku. Kalau kamu berani tindas dia, aku nggak akan segan padamu lagi. Emang kamu mau apa? Kayaknya kamu masih belum tahu. Di Lumina ini, Tuan Jeff bisa bikin orang menghilang dengan mudah. Segera minta maaf pada Jeff. Kalau enggak, kamu bisa mati tragis. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa yang kamu tertawakan? Gila ya kamu? Orang miskin emang punya penyakit menular. Semuanya cepat menjauh, jangan sampai tertular. Pagi-pagi sudah sibuk. Suruh orang panggil Tuan Muda. Kamu kira dirimu Tuan Muda Lumina sungguhan? Vera, sebaiknya kamu tahu diri dikit. Berani ganggu Hazel lagi. Akan kubikin kamu nyesal datang di dunia ini. Bikin kotor saja. Aku paling benci disentuh barang kotor. Vera, kamu sudah gila.
Beraninya kamu sentuh Kak Jeff? Diamlah. Emang kamu berhak teriak-teriak di depanku? Yang harusnya diam itu kamu. Kamu cuma gadis dari desa. Emang kamu pantas panggil Hazel? Kak Jeff, jangan marah. Kak Vera putri kandung keluarga Basuki. Dia bisa menoleransiku untuk terus tinggal di kediaman Basuki. Aku sudah sangat berterima kasih. Hazel, kamu terlalu baik makanya ditindas. Tante Ila selalu anggap kamu sebagai putri kandung sendiri. Terlebih, masih ada aku kan? Nggak ada yang bisa menyakitimu. Burung pegar yang baru saja belajar terbang sudah berani pamer di sini. Pantas saja Kak Franz minta kami jaga Hazel. Rupanya dia sudah nebak. Kamu bakal nindas Hazel. Kak Franz dan Jeff adalah pendukung Hazel. Lebih baik tahu diri dikit. Cepat minta maaf ke Hazel. Rupanya minta aku ke sini buat hina aku dan ngancam aku. Tapi, emang kalian pantas? Sekumpulan pengecut. Kak Vera, Jangan sentuh aku. Hazel, kamu nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Kak Jeff, Kak Vera pasti nggak sengaja. Sudah aku peringatkan. Inilah akibat menindas Hazel. Kamu yang bikin ulah duluan. Pecundang. Vera, kamu sialan. Kak Jeff, kamu nggak apa-apa? Dengar-dengar di sekolah ini, kalian sebut posisi ini sebagai tata. Perasaan duduk di tata emang nyaman? Kak Vera, kamu biasa bukan cuma nindas aku saja, tapi kamu juga berani begitu kejam ke Kak Jeff. Kalau Kak Jeff terluka, keluarga Taslim gak bakal lepasin kamu. Kenapa teriak seperti itu? Bikin aku takut saja. Ngeri banget. Gimana nanganin murid yang kelahi di sekolah? Murid kelahi harus lapor ke guru, kan? Kepala sekolah, Jeff pukul aku. Apa? Jangan-jangan kalian punya salah paham. Nggak ada. Aku juga pukul dia. Kak Jeff, ini salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Vera nggak akan pukul kamu. Bukan salahmu. Dia yang nindas kamu duluan. Nggak ada yang boleh celakain kamu di depanku. Jeff, kok kamu mukul anak Om Reno? Apa yang terjadi? Pukulannya nggak ringan. Kamu terluka di bagian mana? Jalang. Tante Arin, maaf. Karena mau bantu aku, Kak Jeff bertengkar dengan Kak Vera. Nggak ada hubungannya denganmu. Dia yang duluan. Kamu putri keluarga Basuki yang hilang itu kan? Mirip sama Pak Reno ya. Gimana lukamu? Nggak apa-apa. Cuma tinnitus ringan. Pendengaranku sudah pulih. Nggak apa-apa, gendang telingamu hampir pecah. Anak zaman sekarang. Vera, Tante wakili Jeff minta maaf ke kamu. Jangan khawatir, pulang nanti aku dan ayahnya pasti hukum dia. Hazel, kamu baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Syukurlah, syukurlah. Vera, wajahmu kenapa? Bu, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Jeff nggak bakal berkelahi sama Kak Vera. Dia yang duluan pukul kamu. Jangan terus salahkan diri sendiri. Dia pukul kamu. Vera, jangan kelewat batas ya. Vera, kok kamu tega pukul Hazel? Ibu sudah bilang ke kamu dan Hazel adalah putriku. Jangan targetin Hazel lagi. Hazel, aktingmu bagus banget. Kak Franz, bukan begitu. Aku nggak tahu kenapa Kak Vera fitnah aku kayak gini. Kamu? Kalian tadi bicara begitu lama. Sekarang, giliranku bicara. Aku mau tanya kalian semua. Pesuruh itu artinya apa? Siapa dia?
Kok aku belum pernah lihat? Aku tadi lihat kalian berdua turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Bukan. Di sekolah kami, orang yang berani singgung OSIS akan disebut pesuruh. Pesuruh akan dirundung di sekolah. Kalian nggak mungkin nggak tahu kan? Kenapa? Bisu. Hazel, apa yang terjadi sebenarnya? Kok kamu sebut Vera begitu? Hubungan darah emang ajaib. Ayah dan ibu kandungmu anggap aku sebagai pesuruh. Kamu juga sebut aku pesuruh. Kalian mirip banget kan? Vera, jangan ribut lagi. Kalau ada masalah, kita bahas di rumah. Pas kalian marahi aku tadi, kok nggak begini? Pas aku bongkar kejelekan Hazel, langsung suruh aku diam. Kalian emang kakak dan ibu Hazel yang baik. Dalam hati ibu, kalian semua sama. Ini forum sekolah kami. Hazel dikenal sebagai ratu. Pas Hazel umumin aku sebagai pesuruh, seluruh murid sekolah pada senang. Semuanya sibuk mikirin cara menyiksaku buat nyenengin dia. Mau aku buat grup dan bagikan ini ke kalian? Gak mau? Ya sudahlah, murid di sekolah ini sangat efisien dalam bekerja. Pas wali kelas bawa aku ke kelas, mejaku sudah dipenuhi minuman dan yogurt. Buku yang baru saja dibagikan juga sudah dirobek. Efisiensi guru di sekolah ini juga tinggi banget. Pas aku minta rekaman CCTV ke wali kelas, di mata pelajaran kedua berlangsung, rekaman CCTV itu sudah aku terima. Ini. Semuanya yakin gak mau buat grup. Aku takut kalian gak lihat jelas. Hazel duduk di belakangku. Lihat mereka robek bukuku sambil tertawa. Keluarga Basuki beneran habisin banyak uang buat besarin pesuruh yang baik. Demi lindungi diri, aku umumin pada semua orang identitasku sebagai putri kandung keluarga Basuki. Hazel gak senang. Dia bilang ke aku, dia akan kasih tahu aku siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Dia bolos dari kelas dan keluar. Setelah dilihat sekarang, dia waktu itu pergi mencari Jeff. Kamu bilang siapa cari aku? Jeff cari kamu. Cepat ke ruang OSIS. Kalau telat, dia bakal marah. Kamu apa? Langsung ke intinya saja. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kezia itu putri keluarga Gudo. Muda dan menggemaskan. Devan juga menyukainya. Kalau enggak mungkin dia sewa seluruh area ski Swiss untuk menemaninya main ski. Aku sudah bilang, kau dan Devan gak akan bertahan lama. Posisi Nyonya Dika gak mungkin jadi milikmu. Berapa lama lagi kau ingin merebut hak milik orang lain? Aku mau 2 triliun. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan gak akan biarkan orang lain tahu. Aku pernah menikah diam-diam dengan Devan. 2 triliun. Sepeser pun gak boleh kurang. Aku sering berpikir, apa Devan 18 tahun dan 28 tahun adalah 2 orang berbeda? Asya! Asya, aku datang menjemputmu. Kau datang menjemputku, bukannya bawa payung malah bawa sebuket bunga. Aku buru-buru jadi lupa. Selain itu, di mana plesterku? Devan. Tunggu, aku segera kembali. Kak Devan, siapa? Nggak penting.
Waktu 10 tahun mengubah Devan yang muda menjadi dewasa. Kau sama sekali nggak pantas untuk Devan. Datanglah ke rumah utama untuk bahas cerai. Juga berubah menjadi nggak mencintaiku. Devan, aku akan meninggalkanmu. Sudah datang. Hari ini hari jadi ketiga pernikahanku dan Chris. Aku tahu dia nggak bakal pulang, tapi aku tetap masak seperti biasa. Karena hari ini adalah hari yang pantas dirayakan. Ibu, Kakakmu akan pulang sebulan lagi. Dalam sebulan ini, kau lanjut akting jadi dia dengan baik. Setelah semuanya selesai, aku akan kasih 60 miliar dan membiarkanmu menjalani hidup yang kau mau. Aku sudah tahu. Sudah 3 tahun. Akhirnya akan berakhir. Tiga tahun lalu, pernikahan antara keluarga Peter dan keluarga Julia telah menggemparkan seluruh dunia. Kakak kembarku, Sarah, adalah menantu yang dipilih keluarga Peter. Tapi malam sebelum pernikahan, Sarah tinggalkan singkat dan larikan diri. Ayah, ibu, aku gak mau terikat pernikahan. Tapi aku tahu ini tanggung jawabku. Kasih aku kebebasan selama 3 tahun. Aku akan pulang setelah 3 tahun. Gimana ini? Oleh karena itu, demi pertahankan kerjasama antara kedua keluarga, mereka cuma bisa bawa pulang anak kembar mereka yang tinggal di pedesaan sejak kecil. Biar dia yang jadi pengantin-pengganti untuk Sarah. Aku adalah orang yang dimaksud. Tuan, Nyonya, Nona Salma sudah kembali. Ayah, ibu. Bawa sial. Cepat suruh dia mandi dan ganti pakaian. Sebelum pergi ke rumah keluarga Peter, ada yang mau kusampaikan. Yang Chris suka bukan kakakmu, tapi siswi miskin yang mereka sponsori. Jadi setelah kau nikah, hidupmu gak akan enak. Tapi kau cukup bersikap baik dan lewati 3 tahun dengan identitas kakakmu. Jangan buat keributan dan bertingkah berlebihan. Tentu saja aku tahu mengenai Chris. Dia adalah anak orang kaya paling terkenal di ibu kota. Banyak wanita yang berusaha mendekatinya. Tapi dia masih cuma suka sama Jolie. Sayangnya keluarganya sangat menentang hubungan ini. Jolie yang dingin dan arogan, pilih untuk putus dan pergi ke luar negeri. Aku bicara begitu banyak, apa kau dengar? Dengar. Kehidupan setelah nikah lebih sulit dijalani daripada yang dibayangkan. Chris selalu terbang ke Poria setiap minggu untuk lihat dia secara diam-diam. Sedangkan aku sebagai istrinya, bahkan gak ada hak untuk masuk ke kamar utama. Aku cuma boleh tidur di kamar tamu di ujung koridor. Aku sangat berhati-hati dan berusaha keras untuk akting sebagai Sarah. Demi kerjasama kedua keluarga berjalan lancar, aku berusaha keras bersikap baik pada Chris. Kau sudah pulang? Aku buat wedang jahe. Minum dikit dulu ya. Apa suhu airnya pas? Kau sudah bangun? Ayo sarapan.
Perlahan-lahan tersebar kalau istri Pak Kris sangat mencintainya. Juga ada perubahan dalam tatapan Kris padaku. I'm so confused, face to face. It's to a stranger face, can recognize what's in the Foto Jolie di ruang kerja sudah hilang. Perjalanan mingguan ke Poria juga dibatalkan. Dia mulai ingat ulang tahunku. Dia kasih hadiah untukku. Bahkan berhubungan denganku. Aku hampir kira ada perasaan tulus yang tumbuh dalam pernikahan pengganti ini. Sampai 3 bulan lalu, Jolie kembali. Lauknya sudah siap. Apa? Kau sudah pulang? Oke, aku jemput kau. Dengan begitu, semuanya kembali seperti semula. Hati Kris sepenuhnya dipenuhi oleh Jolie lagi. Sedangkan aku jadi bahan olok-olok dalam kalangan. Tapi aku gak peduli. Karena aku gak pernah jatuh cinta padanya. Diam! Buat aku sulit bersalin dan pendarahan parah. Sekarang malah buat aku marah. Dasar pembawa sial. Pelayan, antar dia ke desa. Dingin. Dingin. Aku kedinginan. Apa itu hubungan keluarga dan percintaan? Yang aku mau cuma uang dan kebebasan yang mereka janjikan. Sebulan lagi, aku akan dapatkan 60 miliar hasil perankan Sarah selama 3 tahun. Lalu pergi dari kota ini dan jalani hidupku sendiri. Dalam waktu 30 menit, antar kebutuhan menstruasi ke Melona yang digunakan untuk malam hari. Oke. Kris, kau ingat tanggal menstruasi Jolie? Lebih jelas daripada tanggal perusahaan jadi perusahaan publik. Pak, ke Melona butuh berapa lama? Normalnya cukup 40 menit, Nona. Sampai dalam waktu 20 menit, saya kasih tambahan 400.000. Baik, Nona. Pak, berapa lama lagi? Karena hujan, jadi macet. Nggak akan bisa sampai dalam waktu 20 menit. Masih ada 12 menit. Ini uang untuk Anda, ambil saja kembaliannya. Nona, tunggu, tunggu. 언제라도 그대가 나의 품에 기댈 수 있게 가슴에 안고 싶은 사람아 보낼 수가 없는 사람아 너의 슬픈 눈물은 내가 다 가져갈게 세상에 단 한 사람 나를 Pak Kris, Anda beneran suruh kakak ipar antar barang ke sini saat hujan deras? Dari rumah Anda sampai sini setidaknya butuh waktu 40 menit, bukan? Jolie kesakitan. Dia pasti punya cara untuk antar ke sini. Betul juga. Siapa yang nggak tahu kakak ipar begitu mencintaimu selama 3 tahun ini, walaupun Anda suka sama orang lain, tapi dia tetap bertahan tanpa ngeluh. Menurutku, jujur saja, apa hati Anda beneran nggak tergoda dengan wanita yang begitu mencintaimu?
Entah kapanpun antara dia dan Jolie, aku tetap akan pilih Jolie. Oke, Pak Chris memang setia. Betul. Ayo, bersulang. Astaga, begitu tepat waktu. Kak, kenapa basah kuyup begini? Kenapa kau begitu berantakan? Bukannya kau yang suruh sampai dalam waktu 20 menit. Aku khawatir kau buru-buru, jadi aku lari ke sini. Antar barang-barang ini ke toilet wanita, lalu istirahat lebih awal. Oke. Siapa? Antar pembalut. Chris, apa yang kau lakukan? Jelaskan. Kenapa kau siram air dingin ke tubuh Jolie? Jelas-jelas kau tahu dia lagi menstruasi. Apa? Kau siram 2 ember air dingin ke tubuhnya di toilet. Kau malah masih acting. Kau pura-pura baik dalam beberapa bulan ini demi nantikan hari ini, bukan? Dia demam dan dirawat di rumah sakit sekarang. Aku nggak lakukan. Apa karena beberapa tahun ini aku bersikap baik buat kau salah paham? Aku kasih tahu, kita cuma nikah karena kerja sama. Gak ada perasaan apapun. Aku gak bisa kasih cinta yang kau mau. Tapi aku nggak pernah pikir mau dicintai olehmu. Pura-pura apa kau? Kau siram Jolie 2 ember, ini cuma 1 ember. Ikut aku ke rumah sakit sekarang untuk minta maaf sama Jolie. Salma, tahan sebentar lagi. Tahan sebentar lagi. Akan segera bebas. Kak Chris, aku nggak mau ketemu dia. Jolie, tenang saja. Ada aku. Gak ada yang berani tindas kau. Sarah, masih gak mau minta maaf? Nona Jolie, kau yakin aku yang siram kau hari itu? Nona Sarah, nggak apa-apa kalau kau nggak mau minta maaf. Aku nggak berniat cari masalah denganmu. Aku paham. Wajar kalau kau merasa keberatan. Karena Kak Chris bersamaku beberapa hari ini. Tapi kau dan dia cuma nikah karena kerjasama. Dia sama sekali nggak mencintaimu. Kalau bukan karena status sosialku dan Kak Chris nggak sesuai, dia nggak akan jadi milikmu. Aku suruh kau datang untuk minta maaf, bukan untuk provokasi dia. Cepat minta maaf. Maaf. Berlutut dan minta maaf. Maaf. Berhenti. Karena kau yang siram air itu, kau bertanggung jawab jaga dia sampai dia keluar rumah sakit.
Nona Jolie, ini masakanku. Gak perlu kau. Aku saja. Kau bersihkan sampah. Oke. Nona Sarah, apa boleh bantu lap kakiku? Oke. Astaga, nggak pernah lihat istri yang begitu murah hati. Sudah berapa hari ini, dia rawat dengan begitu perhatian tiap hari. Beneran jarang ditemukan. Kau nggak paham. Ini adalah tingkat tertinggi dalam cinta. Dia terlalu mencintai Pak Kris, makanya juga rawat orang yang Pak Kris sukai. Cuma harap Pak Kris bakal lihat dia. Kasihan sekali. Pak Kris, prosedur keluar rumah sakit sudah selesai. Nona Jolie baik-baik saja. Jaga diri baik-baik setelah pulang. Iya. Oh iya, beberapa hari ini aku mau pergi liburan sama Jolie. Jangan hubungi aku ya. Nona Sarah, kau rawat aku dengan baik beberapa hari ini. Kita tukaran kontak ya? Ini nggak perlu deh. Jolie mau berterima kasih padamu. Tukaran kontak saja. Oh, oke. Terima kasih. Kris, ayo pergi. Iya. Akhirnya nggak perlu hadapi mereka lagi. Kris, ajak aku ke Marina. Di sini beneran cantik sekali. Dia bilang ke depannya mau beli sebuah pulau untukku di sini. Kris kunci tawaran tertinggi untukku di acara lelang. Dia habiskan banyak uang untuk belikan semua perhiasan yang aku suka. Apa dia pernah lakukan ini untukmu? Iya, Nona Jolie memang beruntung sekali. Apa? Hah? Hari ini acara makan malam bulanan keluarga Peter. Tapi Kris belum pulang. Menarik sekali. Kok sendirian? Mana Kris? Dia ada urusan, gak sempat pulang. Nyonya, coba lihat ini. Sarah, ikut aku ke ruang kerja. Berlutut. Pecundang. Bahkan gak bisa atur suami sendiri. Aku kasih 2 pilihan sekarang. Segera telepon suruh dia pulang, atau terima hukuman keluarga. Kalaupun aku telepon, Kris juga gak akan pulang. Lagi pula aku gak boleh ganggu waktunya bersama orang yang dicintainya. Kalau dia marah, kerjasama kedua keluarga kemungkinan besar akan gagal. Aku pilih dihukum. Katakan sekali lagi. Aku pilih dihukum. Anda pukul saja. Oke. Teriak nggak? Teriak nggak? Teriak nggak? Kau teriak nggak?
Ibu begitu tindas kau. Kenapa kau nggak panggil aku pulang? Aku nggak mau ganggu kencanmu dengan Nona Jolie. Kau nggak paham, ini adalah tingkat tertinggi dalam cinta. Dia terlalu mencintai Pak Kris, makanya juga rawat orang yang Pak Kris sukai. Cuma harap Pak Kris bakal lihat dia. Apa dia begitu mencintaiku? Cinta sampai pilih dihukum pun tetap nggak mau ganggu aku. Aku akan jaga kau sampai kau keluar rumah sakit. Nggak perlu. Kau begitu sibuk. Aku bisa sendiri. Nggak perlu kau ajar apa yang harus aku lakukan. Perusahaan masih ada sedikit urusan. Aku ke perusahaan sebentar. Kau pulang sendiri. Nona Sarah, salepmu lupa ambil. Ini harus dioleskan tiap hari. Kalau enggak, bakal ada bekas. Terima kasih. Kali ini Pak Kris temani kau dari awal. Kau harus semangat. Apa kau buta? Apa kau tahu betapa mahalnya pakaianku? Pakaian begitu jelek. Apa kau bisa bayar? Minggir. Apa segini cukup? Kau juga sih. Apa keluarga Peter dan keluarga Julia nggak kasih kau uang, malah pakai begitu jelek? Ayo, beli baju. Tolong bungkus semuanya. Baik. Kris, Jolie? bukannya kau bilang lagi rapat di kantor? Kau boleh nggak mencintaiku, tapi kenapa kau bohong padaku? Nggak seharusnya aku pulang dan ganggu kalian. Hei, Jolie! Kenapa dia? Sen sekali. Dia jatuh dari mana? Dia melompat dari atas. Minggir, minggir. Jolie! 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 Jolie, jangan takut. Aku antar ke rumah sakit. Gimana ini? Pasien kehilangan banyak darah, butuh segera transfusi darah, tapi golongan darahnya RH negatif. Persediaan darahnya nggak banyak. Golongan darahku RH negatif. Aku bisa transfusi darah. Selamatkan nyawa yang terpenting. Ikuti aku. 돌아보면 항상 거기 서 있던 너 밀어내도 어느새 넌 내 앞에 다가와 Betapa sukanya dia padaku. 손을 잡고 작은 행복까지도 Ayo, 내게 줄게. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. kau pulang saja dulu. Cukup aku saja di sini. Nona Jolie salah paham pada kita. Tunggu dia bangun. Aku akan jelaskan padanya. Apa kau begitu suka padaku? Operasi berjalan lancar. Setelah efek anestesi hilang, pasien akan bangun.
kau sudah bangun. Ah, ah. Apa kau bawa dia ke sini? Biar aku ucapkan selamat pada kalian. Nona Jolie, kau salah paham. Hari itu Pak Kris memang ada rapat. Antara aku beli pakaian kebetulan sejalan, bukan kencan. Aku dan dia nikah karena kerjasama, gak ada perasaan. Gimana kau buktikan? Buktikan kau sama sekali gak ada perasaan padanya. Kau mau gimana buktikan? Aku mau dia berdiri di tengah hujan. Berdiri satu hari satu. Aku mau dia berdiri di tengah hujan. Berdiri satu hari satu malam. Jolie. Kau bimbang. Kau memang suka sama dia. Berdiri sana. Aku nggak mau omong kedua kalinya. Baik. Chris, aku tahu kau bisa lakukan apapun demi dia. Tapi gak kuduga kau akan sekejam ini. Dasar pembawa sial, antar dia ke desa. Dingin, dingin, dingin. Aku kedinginan. Bertahanlah. Segera bisa pergi. Apa maksudmu pergi? Apa maksudmu pergi? Pergi apanya? Mungkin aku linglung karena demam. Jadi ngomong sembarangan. Kenapa nggak bilang kalau kau menstruasi? Kalau aku kehujanan, bisa buat dia maafkan kau. Mending aku nggak bilang. Apa kau begitu suka sama aku? Bukan begitu. Cuma mau jaga hubungan kedua keluarga. Tunggu Sarah pulang. Aku bisa pergi jauh. Kak Kris, aku potongkan buah. Nona Sarah, kau sudah bangun? Gimana keadaanmu? Nona Sarah, aku dengar kau transfusi darah untukku. Terima kasih. Tapi, kita sudah sepakat berdiri satu hari satu malam. Waktunya masih lama. Kak Kris, suruh Nona Sarah selesaikan yang dijanjikan. Aku nggak ingin Nona Sarah jadi orang yang ingkar janji. 眼前的美，风雨冲淡了它，更点色渐暗了。
Apa enak? Iya, enak. Kak Kris, kau sudah suapi aku dari tadi. Kau sudah kerja keras. Gantian aku yang suapi kau. Aku angkat telepon sebentar. Kadang aku nggak ngerti. Orang-orang bilang kau sangat suka sama Kris. Dan bersedia lakukan apapun demi dia. Tapi bukannya suka berarti ingin memiliki. Aku jebak kau dan suruh kau minta maaf. Kau nggak marah. Dia suruh kau berdiri di tengah hujan. Kau nggak marah. Bahkan lihat aku bermesraan dengannya. Kau juga nggak marah. Apa kau suka atau enggak sama dia? Jawab. Kau jawab. Aku pikir kau mau pakai cara begini untuk dapat simpati dari Kak Kris. Jala. Mati sana. Jolie! Kak Kris, tolong aku. Jolie! Tolong aku. Akhirnya kau bangun? Apa kau tahu kalau bukan karena tim penyelamat datang tepat waktu, kau hampir saja nggak selamat? Lihat Nona Jolie di sebelah, sama-sama tenggelam. Tapi Pak Kris terus rawat dengan begitu perhatian. Mana keluargamu? Kenapa sudah 2 hari masih nggak datang? Sudahlah, ganti obat dulu. Kakimu juga terluka. Keluar! Kau yang dorong Jolie ke kolam. Bukan aku. Masih berani berdalih? Jolie sudah kasih tahu sendiri. Apa kau tahu? Jolie pernah tenggelam waktu kecil dan alami trauma parah. Sarah, dulu kau sangat toleran. Kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Kau cuma pura-pura toleransi dulu. Demi dapatkan simpati dariku, bukan? Hah? Oke, gak apa-apa kalau kau gak ngaku salah. Tunggu saja kau dihukum. Kris, lepaskan aku. Kris, lepaskan aku. Apa yang mau kau lakukan? Jolie paling takut air, tapi kau malah dorong dia. Aku ingat, kau derita klaustrofobia parah. Kau tinggal di sini malam ini. Jangan. Aku sudah tahu salah. Nggak seharusnya aku dorong dia. Jangan kurung aku di sini. Sekarang sudah tahu salah. Sudah terlambat. Jangan. Jangan. 分离世界总是许大的好久，只求挥手告别无爱无怨无仇。怎么的声音都是一阵心痛，只好从心中说眼泪河流。
Tahanlah. Ini malam terakhir. Besok kau sudah bisa pergi. Kalaupun kau derita klaustrofobia, nggak perlu nangis selama 1 malam, bukan? Jolie masukkan tikus. Jolie bukan orang seperti itu. Mana tikus yang kau maksud? Dia sudah bereskan sebelum kau datang. Aku peringatkan, Sarah. Kalau kau berani jebak Jolie lagi, aku pasti gak akan lepaskan kau. Oke. Aku mau temani Jolie selama beberapa hari ini. Kau sendirian di rumah. Chris alergi susu. Ingat jangan kasih susu. Dia gak suka makan daun ketumbar. Lambung kurang baik, gak suka makan pedas. Tiap malam jam 9 harus buatkan wedang jahe. Untuk kopi, dia cuma minum kopi hitam tanpa gula. Kemeja dia harus disetrika dengan rapi. Gak boleh ada cahaya apapun waktu tidur. Tania? Nona Sarah, Anda cari saya? Ambil ini. Besok baru kasih ke aku. Nyonya, apa ini? Lakukan saja sesuai perintah. Oke. Nyonya tenang saja, aku pasti simpan dengan baik. Akhirnya misi selesai. Chris, semoga kedepannya kau berhubungan baik dengan Sarah. Sarah! Sini, Ibu! Sayang, Ibu kangen sekali. Adik, lama gak ketemu? Kenapa kau masih begitu kuno? 60 miliar, nggak kurang sepeser pun. Mulai sekarang kau nggak ada hubungan dengan keluarga Julia lagi. Terima kasih. Gimana? Apa senang sekali? Dalam seumur hidupmu, harusnya belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Keberuntungan untukmu, karena bisa gantikan aku selama 3 tahun. Kau jalani 3 tahun ini dengan sangat baik. Nggak buat masalah apapun untuk kerjasama kedua keluarga. Sana. Pergi jalani hidup yang kau mau. Kalau nggak ada urusan lagi, aku pergi dulu. I will find you in a burning sky, where the ashes rain in your mind. Sacrifice, sacrifice. If we're closer to the other side, and the heavens all start to cry. Baby, I'm falling. Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam ya. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin,
Janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang, asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau nggak pilih orang buat nikah, nggak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria. Kalau dia nggak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? Beritahu nenekku, kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku nggak percaya dia berani nikah. Namaku Sian Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Justin, Chloe nggak akan benar-benar nikah sama buruh itu kan? Dia nggak akan. Dia suka aku dari kecil. Dia nggak akan nikah sama orang lain cuma karena masalah kecil ini. Sian Kusuma. Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya. Lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang, nggak bisa hidup tanpa aku. Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Bu, jangan takut. Aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan. Ternyata kau. Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin, dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Haris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah, karena sudah ambil buku nikah. Aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon, aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon? Nona Victoria. Victoria. Ibumu mencuri barang orang. Tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta bisa dipenjara 3 tahun. Victoria,
Kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik. Cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah saja lah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini gak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia gak tega makan satu pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan gak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia gak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti gak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku gak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kau nggak angkat telepon ya? Menurutmu apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah. Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesal. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang, dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma, pihak sana berkuasa, nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga, harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita gak ada orang? Ada hal yang mau kuberitahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah.
Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Nggak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, nah, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sian Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap. Dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, gak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku, aku pasti gak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe. Hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh. Kalau gitu aku pergi. Chloe, demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu, pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. Nggak usah. Chloe, aku nggak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau nggak cerai, potong kepala aku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas. Jelaskan padanya. Jangan sampai nanti nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya. Asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia, aku percaya dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir. Aku segera cari keberadaan nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Dia nggak pernah ada Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar.
Aku CEO grup Kusuma Siang Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan.